Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang di Mahkamah Konstitusi yang sampai hari ini masih terus berjalan dalam rangka untuk mencari keadilan terkait Pilpres 2024. Berbagai diskusi sudah digelar di mana-mana. Yang dibahas tentunya sekarang fokus di Mahkamah Konstitusi, apakah gugatan dari pihak 01 maupun 03 nanti akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelumnya teman, kalau kita melihat perkembangan MK dulu ketika pertarungan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 kemarin itu kan Pak Jokowi menang di gugatan Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini teman, kali ini apakah akan sama hasil yang akan diputuskan oleh MK, di mana sekarang itu kalau kita melihat angka yang didapat dari Prabowo Gibran itu di angka 58%, sementara Anies dan Ganjar itu di bawahnya. Otomatis kalau kita hitung secara kalkulasi, maka yang menang Prabowo Gibran. Tetapi kalau MK nanti bisa melakukan terobosan-terobosan baru, selain melihat dari angka juga melihat dari pelaksanaan Pilpres kemarin, apakah sudah dilaksanakan dengan jujur dan adil. Nah, ini bicara terkait kualitatif dari kegiatan Pilpres kemarin. Nah, kalau nanti terdapat kecurangan-kecurangan dan itu mengarah kepada TSM, tentu saja kemenangan dari Prabowo Gibran bisa dibatalkan. Nah, semua tergantung dari bukti dan kemauan para hakim MK untuk mencari kebenaran dari sengketa Pilpres kali ini. Nah, kali ini kita juga akan melihat pandangan dari Bivitri Susanti, seorang pengamat politik yang sebagaimana kita tahu kemarin sudah membuat satu film Dirty Vote yang menghebohkan publik di Indonesia. Nah, ini ada pembicaraan antar Bivitri sama Aep Saiful Fatah, teman. Coba kita lihat video yang satu ini. Ya, jadi memang waktu MK belum mulai kan banyak dorongan dari saya sama teman-teman juga termasuk di situ supaya MK memang harus bisa keluar dari, saya bilangnya, kerangkeng peraturan mereka sendiri gitu. Seperti misalnya yang membonsaikan MK selama ini. Iya, yang selama ini seakan-akan MK itu tugasnya hanya memberikan stempel setuju pada hasil KPU. Selama ini kan memang begitu. Sehingga sekarang pun terbawa suasana itu. Nah, padahal tugas konstitusional MK adalah memang mengubah hasil pemilu, tugas konstitusionalnya. Nah, jadi yang sekarang ini terbaca adalah mereka mulai keluar dari kerangkeng itu. Di tahun, kan mulai dari pertama kali ada prosedur perselisihan hasil pemilu ini di MK 2004, 2009, 2014, 2019, MK itu tidak pernah mau misalnya mengundang saksi ataupun ahli, mengundang sendiri pakai kop MK lah gitu ya dalam bahasa sehari-harinya. Karena biasanya yang harus mengundang pemohon. Saya ingat 2019 juga sebenarnya timnya Pak Prabowo ketika itu minta MK mengundang salah satu saksi juga, tapi MK menolak waktu itu. Nah, jadi bahwa mereka sekarang mau mengundang 4 menteri sekaligus dan semuanya relevan dengan yang diminta, saya kira itu sebuah kemajuan besar, kemajuan sangat besar. Dan yang soal ekonometri itu juga keren banget. Keren ya? Ya, saya belum pernah sebenarnya lihat kajian seperti itu. Untuk anti korupsi kan ada Pak Rimawan ya yang sudah sering melakukan itu, dan saya aja itu udah kagum. Pak Rimawan bikinin ini dong, bikinin itu dong gitu ya. Dia bisa menghitung misalnya korupsi di Timah itu dengan itu sangat detail. Ternyata gitu ya. Kerugiannya segini gitu ya. Kerugian lingkungan bisa dikonvert. Nah, itu teman-teman salah satu pandangan dari Bivitri Susanti bahwa MK ini sudah bisa keluar dari aturan sendiri, di mana MK sudah berani menerima permohonan dari pihak 01 untuk menghadirkan menterinya Pak Jokowi. Walaupun teman-teman di situ belum ada kebebasan sepenuhnya karena pihak 01 yang meminta supaya menteri itu hadir tidak diberi kesempatan untuk melakukan pertanyaan. Nah, yang bisa memberikan pertanyaan adalah pihak hakim MK. Tetapi itu pun saya pikir sudah baik ya, karena hakim MK sudah memberikan
satu terobosan baru mengundang orang-orang yang sekiranya mengetahui peristiwa terkait Pilpres 2024. Ini satu kemajuan. Walaupun demikian, sebenarnya yang kita lebih puas lagi kalau pihak yang memohon itu mengajukan pertanyaan dan itu akan lebih fokus. Tetapi pihak hakim tidak berkenan dan yang bisa mengajukan pertanyaan adalah hakim MK. Nah, kali ini teman, kita juga akan melihat pandangan hakim MK terkait cawe-cawenya Pak Jokowi ini disorot di Mahkamah Konstitusi. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara, keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ya, ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah, itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini: pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa ya tak ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden. Ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu sahabat Enjoy Channel mengenai sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana hakim MK ini menyinggung terkait cawe-cawenya Presiden Jokowi. Bahkan ada menteri yang diberi tugas khusus, teman, dan ini dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya melihat memang Pilpres kali ini banyak kejanggalan dan harus segera diungkap, teman, kejanggalan-kejanggalan tersebut agar tidak sampai, teman, tidak sampai beruntun di Pilpres 2029. Karena kalau setiap tahun seperti ini, maka orang yang bisa menang menjadi presiden akan datang adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan. Jadi kalau dibiarkan seperti ini terus-menerus, maka Pilpres 2029 nanti akan terulang seperti di 2024. Jadi ada pengeran aparatur pemerintahan, misalkan
kepala desa, lurah untuk menggalang kekuatan ini akan terulang kembali. Dan yang bisa menggerakkan ini adalah mereka yang punya kuasa di atasnya. Nah, inilah yang berbahaya di 2029 nanti kalau dibiarkan di 2024. Nah, agar memberikan satu legasi yang positif di 2024 ini, maka perlu ada perubahan besar. Dan semua itu diharapkan muncul dari Mahkamah Konstitusi. Jadi MK ini tidak sekedar menjadi mahkamah orang menyebut kalkulator, hitung-hitungan angka, seperti Prabowo menang 58%, berarti yang menang Prabowo, kemudian di stempel dok, itu yang menang. Tetapi bagaimana MK nanti memberikan rasa keadilan untuk semuanya, baik dari pihak 01 yang melakukan gugatan, pihak 02 yang mempertahankan dengan kemenangan angkanya, kemudian pihak 03 yang melakukan gugatan karena dianggap ada kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024. Jadi menurut saya adalah semua terletak pada keputusan hakim MK nanti. Kalau yang diputuskan itu sama dengan di MK tahun 2019 kemarin, ya akan terulang kembali di Pilpres 2029 nanti. Siapa yang punya kuasa itu yang akan menang dan bisa menggerakkan aparatur sipil negara, bisa menggerakkan kepala pemerintahan seperti kepala desa untuk menggalang kekuatan mensukseskan calon presiden yang digendaki, calon presiden yang digendaki oleh penguasa. Oleh karena itu, hakim MK kali ini benar-benar harus bekerja optimal menegakkan keadilan untuk semuanya, baik 01, 02 maupun 03. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.